Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hanifah Rahma, NIM 180291168. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL dalam pokok pembahasan materi sistem persamaan linear dua variabel atau dikenal dengan SPLDV, di mana metode penelitian proposal ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Yerizon MSI. Nah, pertama bab 1 dari penelitian ini ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dilakukan. Nah, pertama, latar belakangnya yaitu kurikulum yang mulai diberlakukan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013, di mana implementasi kurikulum ini dikembangkan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran sesuai satuan pendidikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses mengatur perencanaan proses pembelajaran masyarakat bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan bahan ajar sebagai suatu elemen yang membantu proses pembelajaran. Salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran matematika yang memerlukan beberapa konsep dalam menyelesaikan masalahnya itu adalah SPLDV. Pokok bahasan ini berhubungan dengan menentukan nilai variabel dari sistem tersebut. Solusinya adalah guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah pendekatan dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan ini dapat membantu siswa dalam mengkonstruktur pengetahuan dan pembelajaran. Proses belajar menjadi lebih efektif, sehingga pendekatan CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan CTL ini dapat membantu guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan komponen dan dapat digunakan sebagai bahan ajar yang memfasilitasi siswa untuk mengkonstruktur pengetahuan. Berdasarkan komponen yang ada pada CTL, maka siswa akan melakukan kegiatan belajar seperti mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang konkret. Untuk memudahkan kegiatan tersebut, maka guru dapat memfasilitasi bahan ajar, salah satunya itu adalah dengan lembar kerja peserta didik atau dikenal dengan LKPD. Karena LKPD dapat membantu menanamkan pemahaman peserta didik dengan serius dalam belajar, di mana LKPD ini merupakan panduan untuk peserta didik dalam melaksanakan aktivitas penyelidikan atau pemecahan suatu masalah. Dengan menggunakan LKPD ini berbasis kontekstual teaching and learning diharapkan memperoleh menumbuhkan minat sekaligus kreativitas serta beri semangat peserta didik dalam belajar matematika, sehingga peserta didik mendapatkan manfaat yang banyak dari hasil maupun proses. Selain menggunakan modal yang tepat, LKPD yang digunakan diharapkan menumbuhkan presentasi belajar yang pada peserta didik. Dari permasalahan tersebut, maka saya selaku peneliti mencoba untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL dalam pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel atau dikenal dengan SPLDV. Identifikasi masalah dari uraian tersebut, maka diperolehlah identifikasi masalahnya, yaitu satu, kurangnya pemahaman siswa terhadap memahami konsep materi yang dipelajari dan rendahnya minat belajar peserta didik. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengembangkan LKPD berbasis contextual teaching and learning
dan LKPD berbasis CTL ini pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang diperolehlah satu, bagaimana pengembangan LKPD berbasis CTL ini pada sistem persamaan linear dua variabel, dan bagaimana respon peserta didik dalam menggunakan LKPD berbasis CTL ini. Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut, maka diperolehlah tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan LKPD berbasis contextual teaching and learning pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, dan dua, untuk mengetahui responding peserta didik dalam menggunakan LKPD ini. Nah, manfaat penelitian ini bisa dirasakan pada siswa, guru, dan peneliti sendiri. Nah, bab 2. Pada bab 2 ini terdapat subbab, yaitu kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Nah, pada kerangka teoritis ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, contextual teaching and learning, dan materi SPLDV, di mana pada bab 2 ini membahas tentang landasan teori. Nah, LKPD ini yaitu salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan berbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Pada umumnya, LKPD ini berisi tentang pengertian suatu materi, yaitu ada rumusnya, contoh soal, dan soal-soal yang merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar. Nah, dua manfaat dari LKPD ini yaitu dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep materi, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan belajarnya, dan membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar, membantu peserta didik untuk mengembangkan atau menambahkan informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 2. Contextual teaching and learning atau CTL. CTL ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan CTL ini yaitu untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. 2. Melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, model ini juga bertujuan untuk agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna serta efektif. Tahap strategi pembelajaran contextual teaching and learning ini yaitu tahap kegiatan pendahuluan, yaitu aktivitas guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran, di mana aktivitas peserta didiknya mempersiapkan diri dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kegiatan inti, di mana gurunya akan pendidik memfasilitasi peserta dalam melaksanakan kegiatan diskusi maupun observasi, di mana CTL sendiri satu peserta didik melaksanakan diskusi atau observasi. 2. Peserta didik menulis yang telah disepakati dan ditemukan dalam kegiatan diskusi maupun observasi. 3. Peserta didik melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi dan observasi. Dan 4. Menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Kegiatan penutupnya, guru mereview hasil dan jalannya pembelajaran, di mana aktivitasnya pada peserta didik yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran.
Kemudian materi SPLDV. Pada materi SPLDV yaitu ada kompetensi dasarnya, yaitu pada ini terdapat pada KD 3.5 yang mana menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan indikator pencapaian atau IPK, yaitu satu menjelaskan persamaan linear dua variabel, dua menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk. Tiga menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Dan empat menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 5 menentukan SPLDV khusus. Nah, kemudian kerangka berpikir berdasarkan latar belakang yang diperoleh dan kajian tentang LKPD serta pengembangannya menggunakan pendekatan CTL, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut ini, yaitu kondisi awal. 1. Bahan ajar yang digunakan belum mencapai tujuan pembelajaran. 2. Siswa terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Kurangnya pemahaman siswa terhadap pokok bahasan SPLDV. Kemudian lembar kerja masuk ke LKPD berbasis CTL ini dapat membantu siswa menjadi lebih aktif dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen yang ada pada CTL. Kemudian mengembangkan LKPD berbasis CTL pada pokok bahasan SPLDV dan hasilnya nanti akan berupa hasil kerja siswa berbasis CTL, apakah dia itu akan valid atau tidaknya. Kemudian LKPD berbasis CTL ini akan terlihat apakah dia akan praktis dalam pemahaman, dan LKPD berbasis CTL ini akan berkriteria ke kriteria efektif. Kemudian bab 3. Pada bab 3 ini pokok bahasannya itu ada jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur penelitian, jenis data, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Nah, 1. Masuk ke jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini ialah penelitian serta pengembangan atau R dan D karena mengembangkan suatu produk untuk mengetahui valid atau tidaknya produk yang diciptakan serta mengetahui respon peserta didik terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Maka produk itu yang dikembangkan menggunakan model Dick and Carrick dalam Trianto. Model ini memiliki 10 langkah yang dimasukkan dalam versi siklus R dan D. Syarat untuk dalam yang dimana syarat untuk mengembangkan suatu produk menjadi pembelajaran, yaitu produknya berupa LKPD. Tempat penelitian, rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu pada SMP Negeri 22 Padang pada kelas 8.1. Dan subjek penelitian, dalam subjek penelitian ini siswa yaitu siswa atau siswi kelas 81 di SMP Negeri 22 Padang dengan jumlah siswa kira-kira ada 30 orang, dan objek dalam penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis contextual teaching and learning. Prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian di mana dengan menggunakan model penelitian yang disebutkan pada jenis penelitian tadi diperolehlah 10 langkah, yaitu 1. Pengenalan tujuan pengajaran atau identity instruction goals. 2. Melaksanakan kemudian melaksanakan analisis instruksional. Kemudian setelah langkah kedua dilakukan, maka kita identifikasi tingkah laku awal atau karakteristik peserta didiknya. Kemudian merumuskan tujuan kinerja. Kemudian setelah langkah berikutnya itu mengembangkan tes acuan patokan
Kemudian lanjut ke pengembangan strategi pengajaran. Kemudian langkah berikutnya mengembangkan atau memilih pengajaran, dan langkah berikutnya merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, dan lanjut ke langkah 9 yaitu menulis perangkat atau design and conduct summative evaluation, dan terakhir memperbaiki cara pengajaran atau instructional revision. Kemudian jenis data yang digunakan pada penelitian serta pengembangan ini yaitu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif ini data yang dengan karakteristik tidak berbentuk bilangan. Data kuantitatif dari penelitian ini dapat dari masukan guru matematika mengenai LKPD yang dikembangkan. Kemudian data kualitatif, pada data kualitatif ini akan berbentuk bilangan, di mana data ini diperoleh dari hasil angket respon siswa. Kemudian instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini ada 4 cara, yaitu dari perangkat validasi ahli materi, kemudian perangkat validasi ahli media, angket respon dari guru, dan angket respon dari siswanya. Dan terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data maka penelitian ini menggunakan angket, di mana angket adalah instrumen yang dapat menggunakan teknik komunikasi tidak langsung, serta angket dapat dipakai pada saat penelitian dan uji coba LKPD nantinya. Evaluasi LKPD berbasis CPL dan dilakukan oleh validator ahli materi, ahli media, dan gurunya. Sekian presentasi saya tentang pada proposal penelitian kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.